Ya, jadi tadi ada di sini ya hasil rekaman kita. Yang satu itu adalah hasil tangkapan dari layar ya, rekaman dari aktivitas yang Anda lakukan di komputer. Yang satunya adalah aktivitas yang tertangkap di kamera Anda. Ini bisa saya ubah besar kecilnya ya, bisa Anda edit. Kemudian yang selanjutnya ini suaranya bisa Anda split ya, misalkan Anda ingin mengedit suaranya atau menghilangkan suaranya bisa. Nah, Anda separate aja, klik kanan, kemudian separate audio and video. Nah, setelah itu suaranya akan ada di track 3. Yang ini adalah layar Anda, ini kamera, dan ini adalah suara. Nah, suara ini masih bisa kita edit. Ya, saya menuju suara dulu, saya jelaskan suara dulu ya, yang suara. Ini bisa Anda naikkan dan turunkan gain-nya ya, atau kekuatannya ya, besar kecilnya. Kemudian di sini audio effect ya, di audio effect ini ada yang namanya noise removal atau penghilang noise. Ketika ada noise di sekeliling Anda tinggal tambahkan ini ya. Ini diklik, di drag, kemudian taruh di sini ya. Nah, kemudian noise removal ini bisa Anda ubah sensitivity-nya, amount-nya, kemudian klik analyze. Nah, setelah itu noise-nya akan hilang, disesuaikan aja sensitivity dan amount-nya. Nanti akan noise-nya nanti akan hilang. Nah, ini juga ada fade in, ada fade out. Kemudian ini untuk clip speed, itu untuk mempercepat. Jadi, misalkan ini rekaman yang tadi ya, rekaman saya yang tadi. Ini misalkan terlalu lambat, maka bisa saya bisa saya percepat ya. Tapi kalau ininya sudah Anda separate, sudah Anda pisahkan, nanti gambarnya sudah selesai, suaranya belum selesai. Biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk gambar atau rekaman yang sudah ada audionya, jangan dipisah. Nah, kalau untuk rekaman yang tidak ada audionya, kemudian Anda ingin percepatkan gitu ya, itu bisa Anda Anda cepatkan. Misalkan saya buka project ini, misalkan ya, saya buka yang ini. Misalkan di sini videonya kan terlalu lambat ya, terlalu lambat. Ini bisa saya percepat dengan clip speed ya, audio di sini ya, kemudian clip speed. Nah, mau Anda percepat berapa kali speednya? Misalkan 2 kali lipat, 2 kali dicepatkan 2 kali. Nah, ini nanti videonya akan memendek. Nah, nanti kalau ada suaranya pasti akan suaranya pasti akan dicepatkan juga. Jadi lebih baik clip speed itu untuk video yang tidak ada suaranya. Nah, kalau video saya sudah ada suaranya gimana, Bu? Ya tinggal separate, kemudian di remove seperti ini ya. Jadi videonya akan cepat sekali. Nah, ini. Oke, saya. Nah, misalkan oke. Ya, di sini nanti akan cepat, lebih cepat dari video yang aslinya. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Oke, saya clip speed lagi. Nah, untuk melihat editing yang sudah Anda lakukan apa saja, bisa Anda klik 2 kali di tracknya yang Anda edit ya. Misalkan saya mau percepat 4 kali biar kelihatan cepatnya ya. Nah, ini kalau dipercepat 4 kali, nah akan cepat sekali seperti ini. Nah, tinggal kalau misalkan tidak ada audionya ya, Anda rekaman dulu nih misalkan.
merekam dulu, kemudian baru Anda jelaskan. Nah, bisa juga caranya, yakni Anda buka yang voice narration, ya. Nah, di sini Anda bisa rekam suara Anda. Ini jangan lupa ini kan mute timeline during recording, jadi jangan di unmute ya, kemudian start recording. Nah, nanti ketika start recording, ini suaranya akan masuk, ya, suaranya akan masuk ke sini sambil Anda menjelaskan di sini ya. Kemudian ketika sudah selesai menjelaskan, Anda bisa klik stop. Terus kemudian di save. Nah, di sini suara Anda akan tersimpan di sini. Gitu, ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, masih mudah ya. Oke. Selanjutnya, ini untuk voice narration. Kemudian ada juga yang kursor efek. Kursor efek itu untuk memperlihatkan kursor. Nah, jadi kursor Anda yang bergerak ini ya, dia akan berubah sesuai dengan apa yang Anda pilih. Misalnya ini yang pot gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian untuk dipotong misalkan bisa nih. Misalkan layarnya mau Anda rapikan nih bagian sini bisa ya. Oke, itu untuk untuk bagian kursor efeknya. Nah, kursor efek ini bisa Anda hilangkan juga ya, bisa Anda ganti juga. Ganti warnanya, misalkan Anda warnanya biru, bisa ya. Nah, ini untuk mengembalikan ke warna semula. Terus ini size-nya bisa Anda perbesar, bisa Anda perkecil. Softness-nya ini kejelasan warnanya ya, kelembutannya. Kemudian opacity itu transparansinya gitu. Nah, kemudian misalkan Anda ingin, ini yang tadi kursor efek. Sekarang Anda ingin animation ya. Animation itu apa sih? Kadang-kadang video itu kan kalau kita rekam itu dia kan ukurannya terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Kita ingin memperlihatkan misalkan bagian yang ini ya. Bagian tertentu. Ini kita bisa scale. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian pada waktu yang mana yang ini? Misalkan saya play ya. Ini nanti akan membesar di bagian sini. Ya, di bagian sini. Kemudian nanti dia akan mengecil sendiri. Nah, misalkan seperti ini. Oke, ini kalau ini tidak terlalu terlihat ya. Ini kan yang merah ini adalah yang dibesarkan ini. Nah, kalau tidak terlalu terlihat, Anda bisa besarkan di sini ya, tracknya ya. Kemudian ini bisa Anda, sampai mana nih mau diedit. Nah, ini kan ini ukuran sebenarnya, misalkan di sini. Ini ukuran sebenarnya, kemudian ini dibesarkan. Nah, seperti ini. Terus kemudian pas di sini jangan lupa Anda kecilkan lagi ke actual size-nya. Anda jangan lupa kembalikan ke actual size-nya. Ya, jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Ini dibesarkan, kemudian nanti akan kembali ke actual size-nya. Gitu. Nah, kalau mengembalikannya ingin smooth sekali ya tinggal Anda tarik anak panahnya ini, misalkan ini. Ini kan smooth, pelan, besarnya pelan, terus kemudian mengecilkannya juga pelan-pelan gitu. Nah, ini tinggal Anda tarik aja anak panahnya, itu ya. Nah, kemudian behavior itu untuk ini aja sih, tulisan-tulisan aja, misalkan mau dikasih nama atau judul apa. Kemudian transisi itu kita coba ya, efek transisi. Nah, itu seperti inilah, tapi jarang digunakan. Oke, kemudian misalkan Anda ingin menghapus ini terlalu lebay, mau saya hapus lah, tinggal klik aja kemudian delete.
ya. Kemudian ini ada annotation. Annotation itu untuk misalkan di sini Anda ingin ada penjelasan gitu ya. Anda klik di sini ya. Klik di sini. Nah, ini misalkan penjelasannya apa, silahkan Anda ketik di sini. Ini untuk memilih teksnya ya. Bentar. Bentar. Nah, ini bisa Anda taruh di sini, bisa Anda taruh di sini ya. Kalau ditaruh di sini, nanti di menit keberapa itu menit ke sekian ya. Menit yang sesuai yang ditunjukkan ini. Kemudian Anda klik aja 2 kali, nanti kemudian Anda tuliskan di sini. Misalkan tulisannya gini, CTRL plus D. Ini kan nggak kelihatan, bisa Anda edit tulisannya, warnanya ya. Oh, nggak kelihatan nih. Bentar. Ini edit dulu. Warnanya yang defaultnya, ini deh. Nah, CTRL, misalkan menambahkan teks. Ini loh, yang ini di Ctrl D, misalkan gitu kan. Ini waktu yang menit ke sini, menit ke berapa ini. Nah, kalau mau mengedit di menit ke berapa atau bisa menampilkan di selang menit ke berapa sampai ke berapa, Anda tarik. Nah, ini. Nah, nanti akan muncul penjelasannya gitu. Atau mau memberi anak panah gitu juga, misalkan seperti ini ya, mau dikasih anak panah. Bisa juga, misalkan yang ini. Oh, yang ini loh gitu, mau menunjukkan yang ini. Menit ke berapa, misalkan menit ke sini. Bisa juga. Misalkan nih. Nah, seperti itu. Atau mau apa namanya? Gambar ya juga bisa ya. Oh, yang di sini. Silakan. Nah, ini dilingkari, misalkan seperti itu, ya. Kemudian library. Library itu bisa Anda tambahkan medianya ya. Misalkan saya mau pakai background musik ya. Misalkan ada soundtracknya atau ada backsoundnya lah. Ada backsoundnya bisa Anda tambahkan ya. Ini Anda tambahkan, import media ya. Kemudian buka musik yang ini yang sudah Anda download. Misalkan coba backsound saya nggak punya soalnya. Nah, ini misalkan ya, saya ada backsound di sini, ya, ini ya, ini yang audio files ya, misalkan ini ya ada backsoundnya. Nah, nanti akan di sini belum ditambahkan. Nah, kalau mau menambahkan klik, kemudian seret, nah sampai sini. Nah, kalau terlalu panjang gimana, Bu? Kalau terlalu panjang ya Anda kecilkan. Kecilkannya gimana? Ya ditarik aja. Sampai videomu yang tadi. Nah, disesuaikan videomu sampai yang mana. Nah, videonya kan cuma berapa menit ini. Videomu kan cuma beberapa menit. Jadi Anda tinggal ini aja. Dikecilkan aja. Gitu. Sampai sini paham? Paham? Bisa menerima ya? Bisa menerima penjelasan saya ya? Ya, oke. Kemudian, kenapa? Ya, oke. Ya. Nah, kemudian ini kalau backsoundnya kan biasanya, wah Bu, backsoundnya terlalu terlalu berisik. Nah, bisa Anda kecilkan suaranya.
Yang ini itu menunjukkan suara ya. Yang grafik hijau naik turun itu soundnya. Bisa Anda naikkan, bisa Anda turunkan. Gitu. Ya, jadi biar suaranya itu tidak dikalahkan oleh background. Nah, terus kemudian saya jelaskan lagi, kalau misalkan ini, misalkan di sini ada video yang ingin Anda potong, misalkan di sini ya. Wah, ini saya mau tak potong nih videonya bagian ini gitu kan, bagian menit ke sini sampai sini gitu kan, bisa. Anda klik ini, kemudian di sini ya. Nah, antara sini sampai sini mau tak potong nih gitu kan. Anda tentukan dulu detik keberapa sampai keberapa yang mau Anda potong. Misalkan detik ke sekian sampai ke sekian, tinggal Anda cut ya. Ini di cut, split itu dipisah ya, dipisah, bisa Anda delete. Nah, kalau di delete nanti videonya hilang gitu. Ya misalkan ini, oh saya tak pause nih yang di sini, yang menit keberapa nih, tak pause biar nggak kelihatan saya pause. Nah, ini saya hilangkan aja nih. Nah, tinggal di delete aja menit keberapa nih. Cek. Nah, dicek. Oh, menit kesekian gitu. Terus kemudian saya cut. Nah, jadi di sini muncul garis-garis ini ya. Ini videonya di cut gitu. Kemudian ini visual effect. Visual effect tuh ya visualnya saja. Ini mau warnanya yang diubah, mau ada TextMate, interaktif TextMate ini saya belum pernah nyoba. Coba kita coba ya. Coba. Nggak ada ini. Wah, nggak kelihatan perubahannya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai ya, Anda save ya. Terus kemudian atau nggak usah di save, nggak apa-apa. Kemudian ini belum bisa, video yang Anda edit ini belum bisa di share ini ya, masih dalam format ini TSCPROG, nggak tahu saya format ini, formatnya Camtasia ya. Nah, untuk share, klik share ya, klik share. Kemudian saya biasanya kalau mau yang YouTube ya YouTube ya, kalau saya sih biasanya local file, biar kalau misalkan saya mau simpan sendiri atau mau saya share di YouTube itu bisa di save. Nah, kemudian kalau sudah di local file kayak gini, pilih ukurannya ya. Kalau ukuran yang paling tinggi kan ini ya, MP4 with smart layer 1080p. Kalau yang ini kan kecil. Dan saya klik, kemudian next. Ya. Kemudian saya save. Save di mana? Misalkan di sini latihan membuat video. Nah, ini formatnya sudah MP4. Klik, kemudian finish. Nah, nanti akan di rendering. Di rendering ini waktunya ya lumayan. Kalau videonya panjang ya renderingnya panjang. Kalau videonya pendek ya renderingnya juga pendek. Ini untuk contoh saja ya, nanti akan sampai 100% karena renderingnya ini lama. Saya cancel saja. Jadi kalau membuat video, misalkan saya habis ini menugaskan Anda untuk membuat video 3 menit gitu kan ya. Buat video 3 menit yang ada wajah Anda ketika membuat video, misalkan buatlah video membuat kurva linier gitu dalam waktu 3 menit. Harus ada muka Anda ketika menjelaskan ya, kemudian ada tangkapan layarnya. Nah, ini bisa Anda edit yang tadi dengan menggunakan cut. Ini saya cancel saja ya. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti akan muncul videonya. Nah, Anda jangan lupa Anda save-nya di mana gitu kan ya. Anda nge-save-nya di mana. Oke. Ini misalkan
saya potong aja biar videonya pendek ya, biar renderingnya tidak lama. Saya cut saja, kemudian saya share local file. Nah, kemudian next, jangan lupa letaknya di D praktikum penerapan komputer karena biasanya banyak yang lupa. Kemudian finish. Nah, Anda tunggu renderingnya sampai selesai. Nah, kalau yang ini cepat karena videonya pendek. Kalau videonya sampai setengah jam ya lumayan lama renderingnya bisa. Kalau ini kan karena laptopnya cepat, jadi lumayan ya lama tapi nggak terlalu lama ya. Kalau ini laptopnya yang ini ya, yang biasa lama biasanya. Saya pernah rendering itu video 1 jam pakai laptop saya yang satunya itu bisa sampai setengah hari, nggak selesai. Ini untuk renderingnya ya, tergantung juga sih filenya, besar filenya tadi karena saya gunakan yang besar, maka renderingnya juga lama. Gitu. Ini sudah selesai rendering. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini untuk menampilkan saja sih. Map player tuh berarti sudah ada timelinenya, sudah ada yang covernya untuk YouTube itu juga sudah ada videonya juga. Ini, nah kalau Anda lupa, Anda save di mana, Anda bisa klik open production folder. Nah, yang mana ya? Yang inilah yang MP4. Nah, yang ini, yang filenya MP4 file. Kemudian yang ini untuk thumbnails-nya ya. Untuk thumbnails di YouTube. Gitu. Sampai sini sudah paham? Sudah masih bisa mengikuti penjelasan saya? Halo? Halo? Masih ya, oke. Nah, setelah itu Anda nanti, ada yang baru masuk ya. Setelah itu, yang baru masuk mohon maaf, tadi saya sedang menjelaskan ya, jadi saya nggak tahu kalau ada yang masuk. Ya, kalau sudah, Anda buka YouTube ya. Buka YouTube, karena kalau di share di ini ya, di share di Google Classroom, nanti drive saya penuh. Jadi Anda buat video, kemudian Anda upload video Anda sendiri ya. Anda upload video Anda sendiri melalui YouTube Anda sendiri. Kemudian select file ya. Misalkan saya mau share yang ini ya. Yang tadi latihan kita ya. Ini saya share. Kemudian saya beri penjelasan. Nah, kalau yang mau menampilkan thumbnails-nya, tampilkan. Atau nggak usah ditampilkan juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu klik ini yang no it's not made for kids. Kemudian next. Ya, kalau sudah, ini kan masih upload. Kalau sudah, kemudian Anda next aja. Anda next aja, kemudian nanti Anda copy di di Google Classroom. Nanti Anda kirimkan tugas Anda ya. Anda kirimkan tugas Anda. Nah, misalkan di sini ya. Anda kirimkan tugas Anda, kan di sini ada instruksinya ya, kayak biasalah. Atau bisa di komen di bawahnya ya, link video aja bisa ditampilkan di bawahnya, gitu ya. Itu untuk laporan praktikum penerapan komputer yang kedua. Ya, jadi saya minta nanti modulnya akan saya bagi juga ya.
Nanti modulnya akan saya bagi juga seperti ini ya. Saya bukakan dulu. Nanti modulnya akan saya bagi. Tugasnya Anda adalah membuat video, tapi videonya sesuai dengan video yang saya minta gitu. Nah, ini kan kemarin praktikum penerapan komputer kita yang pertama ya, membuat grafik dengan menggunakan Origin. Nah, ini contoh laporannya seperti ini. Nah, untuk yang praktikum kedua, Anda tidak membuat laporan. Saya minta untuk membuat laporan, tapi Anda membuat video. Nah, videonya apa? Videonya adalah video praktikum kegiatan yang pertama kemarin. Semuanya, Bu? Enggak. Cuma satu saja, ya. Jadi, misalkan sub kegiatan 1. Misalkan sub kegiatan 2. Mengakses dan mengakses data mentah FAO, misalkan gitu. Atau bisa Anda pilih yang ini, membuat grafik sederhana. Nah, membuat grafik sederhana dengan informasi yang ada di grafik itu bisa Anda buat videonya juga. Itu, misalkan itu, nggak semuanya ya, jadi hanya satu buah video dengan durasi 5 menit maksimal ya. Ada video Anda dan ada yang di kamera tadi ya, gambar Anda di kamera, kemudian ada audionya gitu ya. Jadi Anda jelaskan langkah-langkahnya, cara membuatnya gitu, atau ketika Anda tentang mengakses data FAO. Nah, Anda jelaskan bagaimana cara memperoleh data FAO, mendownload data FAO, seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya, oke. Oke, ini saya stop dulu